Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di mata kuliah Hukum Konstitusi kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi mengenai klasifikasi konstitusi di dunia. Yang pertama akan menyampaikan tentang definisi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, nama Peter Rinsyad 1183050010. Jadi istilah konstitusi ini udah dikenal lama sejak zaman Yunani Purba. Tapi saat itu konstitusi masih diartikan sebagai material karena belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Nah, kemudian mengenai istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Nah, membentuk ini diartikan sebagai membentuk suatu negara. Nah, kemudian menurut ahli ketatanegaraan Profesor Sir KCW Are dalam bukunya Modern Constitution pembahasan mengenai urusan ketatanegaraan, istilah konstitusi lazim dipergunakan sekurang-kurangnya dalam dua pengertian, yaitu dalam konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum dan sebagian lagi bersifat non-hukum atau ekstra hukum. Nah, konstitusi dalam artian sempit, kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum tertulis dan non-hukum, tetapi untuk menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya tentang fungsi, kedudukan, dan tujuan konstitusi akan dijelaskan oleh Atala. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melanda negara. Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara. Misalnya, 4 tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat tujuan itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam negara-negara yang berdasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi itu memiliki 3 manfaat praktis, yaitu yang pertama untuk memudahkan interpretasi konstitusi. Misalnya pengetahuan tentang konstitusi dapat membantu
dalam menggunakan metode yang digunakan. Apakah itu menggunakan metode yuridis historis atau yuridis formal maupun sebagainya. Kemudian yang kedua, klasifikasi konstitusi berkaitan dengan konsekuensi hukum. Misalnya, konsekuensi konstitusi negara federal akan berbeda dengan konstitusi negara kesatuan. Kemudian yang ketiga yaitu bagi pembentuk konstitusi, apabila telah diketahui klasifikasi konstitusi itu akan memudahkan dalam penyusunan kerangka dan pola perumusan konstitusi. Kemudian yang selanjutnya, Profesor Han Kelsen membagi konstitusi dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel, atau rigid constitution and monarchical constitution. Kemudian yang kedua, konstitusi republik dan konstitusi kerajaan, atau monarchical constitution dan republic constitution. Kemudian yang ketiga itu konstitusi demokratik dan konstitusi otoratik, atau democratic constitution and autocratic constitution. Kemudian Dr. Wirjono Projodikoro SH dan M. Soli Lubis SH, mereka sama-sama membagi konstitusi dalam satu klasifikasi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, atau writing constitution and unwritten constitution. Pertama, konstitusi tertulis ialah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Yang kedua, tidak tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. Ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel menurut Bryce adalah pertama, elastis, yang kedua, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang. Kedua, bersifat fleksibel dan konstitusi bersifat rigid. Menurut Eher, pembagian ini didasarkan dari 2 prinsip, yaitu pertama, dari proses perubahan konstitusi itu sendiri. Apabila konstitusi itu mudah diubah, maka konstitusi itu fleksibel. Namun jika konstitusi itu sulit diubah, maka konstitusi itu rigid. Ciri-ciri pokok dari konstitusi yang rigid meliputi mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalal Hakim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi konstitusi menurut Dr. Wirjono Projodikoro, Sarjana Hukum SH, dan M. Soli Lubis SH. Nah, di sini kan dibagi ke beberapa bagian dan saya akan melanjutkan di bagian keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat maka didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang. Lalu konstitusi kesatuan, dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintahan pusat. Walaupun dikenal juga dengan sistem desentralisasi, hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya. Lalu yang kelima, konstitusi presidensial dan konstitusi parlementer. Di sini saya akan hanya membahas tentang konstitusi presidensial. Konstitusi sistem presidensial terdapat ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, di samping mempunyai kekuasaan nominal sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua, presiden tidak dipilih langsung oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti di Amerika Serikat. Yang ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif
dan tidak dapat memerintah diadakannya pemilu. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konstitusi sistem pemerintahan parlemen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang menguasai parlemen. Yang kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebahagiannya adalah anggota parlemen dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen. Yang ketiga, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, kepala negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilu. Keenam, menurut Profesor K.C. Ware adalah konstitusi republik dan konstitusi kerajaan. Bahwa sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan kerajaan atau monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu, serta archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki atau raja atau ratu. Sistem monarki ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu monarki absolut dan monarki parlementer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.